nama saya Arani Sumiati dengan NIM 11920600079. Mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, tepatnya Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah Fisiologi Hewan, materi metabolisme. Yuk, simak sampai selesai ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kepada praktikumnya, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai apa itu metabolisme. Metabolisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua reaksi kimia yang terlibat dalam mempertahankan keadaan hidup sel-sel dan organisme. Nah, menurut Kimball tahun 1998 menjelaskan bahwasannya metabolisme itu ada dua. Yang pertama ada katabolisme, yang kedua ada anabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme yaitu rincian dari molekul untuk mendapatkan energi. Dan yang kedua ada anabolisme. Apa itu anabolisme? Nah, anabolisme adalah sintesis semua senyawa yang diperlukan oleh sel-sel metabolisme selalu terjadi menggunakan katalisator enzim. Nah, metabolisme juga berperan mengubah zat yang beracun menjadi senyawa yang tak beracun dan dapat dikeluarkan dari tubuh. Nah, selanjutnya, laju metabolisme berkaitan erat dengan respirasi karena respirasi merupakan proses ekstraksi energi dari molekul makanan yang bergantung pada adanya oksigen. Selain itu, laju metabolisme juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor loh, termasuk umur, jenis kelamin, status reproduksi, makanan dalam usus, stres, fisiologi aktivitas, musim, ukuran tubuh, dan temperatur lingkungan. Nah, teman-teman, sebelum kita melaksanakan praktikum mengenai metabolisme, perlu kita ketahui tujuan dari praktikum tersebut. Apakah tujuan itu? Yakni adalah menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Nah, teman-teman, selanjutnya ada alat dan bahan yang kita gunakan pada kegiatan praktikum metabolisme ini ada timbangan badan dan pengukur tinggi badan. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui landasan teori dan tujuan dilaksanakannya praktikum, selanjutnya kita akan melaksanakan langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, kita akan mengukur tinggi badan kita. Dalam video ini terlihat. Selanjutnya kita akan mengukur berat badan kita. Setelah itu kita dapat menuliskan tinggi badan dan berat badan kita dan kita akan menghitung BME dan BMR-nya. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui tinggi dan berat badan kita akan menghitung luas permukaan tubuh kita. Caranya adalah dengan menghubungkan titik berat badan kita kepada titik tinggi badan kita. Nah, pada pertengahan tersebut kita akan menemukan titik luas permukaan tubuh kita. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kita akan menghitung BMR tubuh kita. Caranya ada dengan L dikali BME dikali 24 kalori per hari. Nah, dengan nama Rani Sumiati, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 158, berat badan 48, luas permukaan tubuh 1,45, dengan menggunakan BME 36,9, maka menghasilkan BMR sebesar 1284,12. Nah, teman-teman, mengapa terjadi perbedaan kecepatan metabolisme? Ya, karena pada metabolisme basal dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu jenis kelamin, usia, ukuran, dan komposisi tubuh, faktor pertumbuhan. Metabolisme basal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan keadaan emosi atau stres. Nah, selanjutnya teman-teman, di mana metabolisme terjadi? Metabolisme merupakan reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup, khususnya pada mitokondria. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Nah, mitokondria itu banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP. Nah, teman-teman, dari hasil praktikum yang dilaksanakan sebelumnya dapat diketahui bahwa metabolisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua reaksi kimia yang terlibat dalam mempertahankan
keadaan hidup sel-sel dan organisme. Selanjutnya, besar kecilnya kecepatan metabolisme tergantung pada jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, usia, dan luas permukaan badan. Dengan melambatnya proses-proses atau aktivitas biologis dan kimiawi dalam tubuhnya, sehingga energi yang dihasilkan pula cenderung sedikit. Di samping itu pula, aktivitas sel pada umur yang lebih tua cenderung lebih lambat dibandingkan dengan umur yang relatif lebih muda.